Shalom saudara sekalian. Senang sekali menyembah seperti tadi. Berapa Anda mengerti bahwa dalam setiap penyembahan semacam itu malaikat seringkali hadir? Amin. Saudara Tuhan, hari ini saya mau bahas mengenai pelayanan malaikat. Ini kadang-kadang orang tanya, ini Pak, gimana cara gerakin malaikat? Saudara Tuhan, pelayanan malaikat merupakan sebuah pelayanan yang ada, pelayanan yang memang hadir. Kadang-kadang kita tidak melihat, tidak merasa, tapi sebetulnya kita mencatat begitu banyak bagaimana pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Saudara Tuhan, sebetulnya kalau Anda mau sedikit peka dan membuka hati dan telinga, sebenarnya malaikat kita sering ketemu. Tetapi terkadang cara pandang kita yang mengatakan bahwa malaikat itu harus baju putih, sayapnya lebar, terkepak-kepak, pokoknya persis Hollywood, membuat kita kehilangan sama sekali. Apa enaknya Pak melihat malaikat? Enggak terlalu enak sebetulnya. Lebih enak lihat Tuhan. Tapi tolong mengerti, kalau biasanya pelayannya datang, Tuhan itu datang. Karena kita mengerti bahwa Anda tahu yang Four Riders ya, gitu ya. Serafim adalah satu makhluk sorgawi. Jadi kita lihat di sorga itu Alkitab tulis ada berbagai macam jenis makhluk. Yang paling kita sering baca adalah mungkin kerub yang ada di kitab Kejadian. Kerub atau kerubim itu wajahnya adalah mirip sama sapi. Jangan dibalik ya. Sapi mirip kerub, bukan kerub mirip sapi. Ntar Anda sampai di sorga dan bilang gini sama kerub, kerub lu mirip sapi ya, marah lu nih. Sapi mirip aku, kata dia, bukan aku mirip sapi. Ya oke. Anda bisa buka di kitab Yeskiel. Nah, saudara Tuhan, kalau Anda membuka sebuah CD atau kaset keluaran dari Integrity Hosanna, di mana presidennya adalah Michael Coleman, Anda bisa melihat sekarang di sejak tahun 2001, semua CD yang ada itu selalu ada kata-kata dari presiden dari Integrity Hosanna. Sekarang nggak tahu masih ada apa tidak. Dia cerita ada kata-kata yang selalu dipasang di sana, bilang begini: satu-satunya perbuatan yang ada dan saya lakukan di bumi dan tetap kita lakukan di sorga nanti. Kalau saya bilang sorga, Anda sudah mengerti ya, sorga bukan tempat ya. Karena kita harus mulai sadar hari ini, Tuhan tinggal di mana? Nah, Anda bilang tanya sorga, saya mau tanya, sorga sama Tuhan gede mana? Ribut lagi itu nanti. Kalau Tuhan sama sorga gede sorga, tadi jadi Tuhan sorga dong. Sorga bukan tempat. Tolong mengerti, sorga bukan tempat. Dari bahasa asli samayim atau semayam, sorga adalah suasana. Jawabannya mudah saja. Di mana kepala ruangan ini? Kepala ruangan ini bukan di sini. Di mana saya berdiri itulah kepala ruangan. Kalau saya khotbah di belakang, semua kursi balik ke belakang. Kalau saya khotbah di situ, semua kursi ngadep ke sana. Tergantung di mana saya ada. Jadi kalau ditanya di mana sorga itu ada, sorga adalah tempat di mana Tuhan ada. Sekarang Anda berkata seperti ini, Bapa kami yang di sorga, itu bahasa aslinya adalah Bapa kami yang ada di tempat di mana dia berada. Di mana itu? Boom. Jadi tolong mengerti, jangan pernah melihat atau memandang sorga dengan cara bumi. Nanti kita akan mulai mengkerdilkan sorga. Sorga adalah merupakan suasana. Michael Coleman menulis seperti ini: satu-satunya perbuatan yang Anda buat di muka bumi dan tertinggal sampai nanti Anda di sorga, itu cuma satu. Namanya adalah worship. Anda sekarang sekolah di sini, saya mau tanya, apakah Anda sekolah di sorga? Tidak. Anda ikut komputer di sini? Doa pagi toh? Apa di sorga ada doa pagi? Kagak ada. Apakah di sana ada mobil? Ngapain kita terbang naik awan? Di sana ada soto Betawi nggak? Oh maaf ya, nggak ada. Kau kena kelapa adanya bukan di sorga, di bumi. Pak, terus di sorga nanti kita ngapain? Di sorga, di bumi Anda menikah, Anda punya pacar. Saya perlu beritahu, di sorga nanti Anda nggak menikah, nggak punya pacar, karena Anda akan menikah dengan satu pribadi, anak domba. Jadi semua perbuatan yang Anda buat di muka bumi, misalnya makan bubur, masak bubur gitu, pokoknya khotbah tergantung menunya, itu semua tertinggal. Anda tidak akan lakukan perbuatan Anda di bumi nanti di sorga, tidak akan. Tapi ada satu perkara yang Anda akan buat nanti di sorga, namanya worship. Nah, kalau saya ngomong worship,
Untuk gereja-gereja lain atau denominasi lain sangat oke. But kalau saya ngomong di sini terlalu sulit. Kenapa? Anda sudah mengalami worship seperti tadi. Nah, soalnya Tuhan pakai baik-baik. Sorga adalah tempat di mana engkau akan terus menyembah Tuhan. Dan menyembahnya bukan dalam kecapean pulang kerja, tapi menyembah dalam satu suasana hati yang senang sekali. Nah, waktu kita menyembah, ada satu perbuatan begitu sampai di sorga nanti. Kita akan pulang semua ke rumah Bapa di sorga. Amin. Kita pulang. Perbuatan pertama yang kau buat pertama kali bukan safari lihat kecantikan malaikat, bukan. Tidak langsung gini, aku pengen safari lihat enggak. Pertama begitu sampai di sorga, Anda harus worship. Firman Tuhan tangkap ini baik. Saya tidak perlu tahu Anda asal dari mana. Anda harus ngerti, saya bisa tebak sekarang dengan tepat siapa di antara Anda yang orang Semarang. Saya bisa tahu langsung. Yang jebolan Jawa Semarang saya tahu. Jawa banyak, ada Solo, ada Surabaya, Serbeje, Malang, ada Maduro, ada Semarang. Saya langsung tahu yang Semarang mana. Ketahuan Pak, yang Pedih Pak. Bukan. Dari mana saya tahu ada orang Semarang apa tidak? Mudah saja. Saya kasih Anda tiket gratis ke Semarang. Kumpul di bandara, berangkat ke Semarang. Sampai di Bandara Ayani Semarang, pertama kali injak ke bandara, saya akan bilang begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya waktu 4 jam bebas merdeka. Setelah itu jangan lupa 4 jam lagi kita kumpul di Bandara Ayani untuk pulang ke Bandara Soekarno-Hatta. Begitu sampai di Bandara Ayani, saya langsung tahu mana Semarang asli, mana orang Betawi. Begitu sampai di Semarang, langsung carinya adalah Bandeng, Jakarta. Bukan orang Semarang. Pasti bukan. Cari Wingko Babat. Bukan. Sudah. Pasti bukan. Semarang asli begitu nyampe, langsung Sego Ayam. Langsung. Di mana? Nggak tahu, sudah diam aja, pokoknya ada. Saya Tuhan, itu Semarang asli. Ternyata orang tuh ketahuan asalnya begitu dia sampai ke tanah kelahirannya, dia akan melakukan kembali, mencari lagi yang namanya kebiasaan-kebiasaan masa lalunya. Dari mana saya tahu Anda orang surga? Begitu Anda sampai ke surga nanti, perbuatan pertama Anda menentukan Anda surga apa bukan. Begitu kita sampai di surga nanti, yang kita lakukan adalah menyembah Tuhan. Jadi ciri orang surga apa? Makanya orang Semarang asli yang tinggal di Jakarta selalu tanya, "Mie enak di mana ya?" Ini nggak enak ini. Semarang asli itu. Makan, lingkung ini enak. Orang Jakarta nggak pernah tahu rasa asli seperti apa. Soalnya Tuhan, ternyata jelas sekali. Perbuatan dan buat nanti begitu sampai orang Bandung, Sunda asli, begitu masuk Bandung langsung carinya bandrek bajigur. Kalau nyarinya shopping DO Jakarta. Dari sini ketahuan sekali ternyata satu ciri bahwa ada orang surga apa bukan, selama di bumi Anda suka dengan satu peristiwa ini, namanya worship. Kita lihat ada banyak hal, worship itu memberikan banyak manfaat. Saya mau bahas yang satu ini saja, toh belum tentu selesai. Bicara worship itu sebetulnya menggerakkan sebuah pelayanan malaikat. Kita lihat worship sejenis apa yang bisa digerakkan malaikat. Kita buka sebentar sebuah ayat, Kejadian 28. Ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Beersheba tempat yang paling selatan di Israel, dan dia pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai alas kepala, lalu membaringkan diri di tempat itu. Kun, tidur.
Maka bermimpilah ia. Ini penting, mimpi. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Turun naik, bukan naik turun. Turun naik. Saudara Tuhan, malaikat sendiri sebenarnya merupakan sebuah suatu ciptaan Tuhan yang dulu pernah memiliki free will. Manusia disebut manusia karena dia punya free will. Tuhan itu disebut Tuhan karena dia sanggup membuat apapun, dan Anda nggak bisa bilang gini sama dia, kenapa kau bikin begini? Nggak boleh. Alkitab berkata bahwa seorang tanah liat nggak boleh ngomong sama penjunan, apa yang kau buat ini? Nah, saudara Tuhan, malaikat itu Alkitab bilang dengan tidak sadar, kalau engkau menjamu orang untuk menumpang di rumahmu, dengan tidak sadar Alkitab katakan engkau sedang menjamu para malaikat. Tolong mengerti sekali bahwa malaikat itu sangat sering ada di bumi. Nah, saudara Tuhan, malaikat Anda nggak akan lihat dengan bentuk yang baju putih kepek-kepek begitu. Yang pakai sayap adalah kerubim. Serafim itu artinya adalah seraf atau api berjalan. Biasanya kalau serafim jalan, im jamak ya, kerub satu, kerubim jamak, seraf satu, serafim banyak, gitu ya. Malak itu malaikat, malak artinya bukan malak. Duit. Saudara Tuhan, malaikat kalau datang, seraf kalau datang, itu adalah raja mau datang. Anda mengerti, Tuhan itu datang dengan macam-macam ya. Kadang satu hari Anda lagi doa, dia datang sebagai raja. Anda rasanya kalau nyembah dia, rasa seperti tunduk hormat banget, betul nggak? Pernah ngalamin itu? Ya kalau jarang doa sih nggak dapat gitu. Atau Anda lagi doa, rasa senang yang minta sukacita, dia datang sebagai sahabat. Itu beda-beda loh datangnya. Kadang dia datang untuk apa? Anda datang, Anda merasa dengan kekudusan, Anda bawanya mulai nangis. Wah, rasa nggak layak, rasa air mata mau turun, pernah dilawat Tuhan sampai air mata keluar. Dia datang sebagai Tuhan yang kudus. Tapi kadang-kadang engkau mau buat dosa, rasa gentar kan? Dia datang sebagai panglima. Tuhan tuh banyak habitatnya beda-beda. Nah, saudara Tuhan, salah satu cara untuk mengerti seraf kalau datang, itu Tuhan datang sebagai panglima. Jadi biasanya pakai forerunner dulu. Nah, saudara, nanti kapan-kapan kita akan latihan. Alkitab bilang begini, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Yahweh sebetulnya, Tuhan itu Yahweh, Allah Abraham nenekmu, kakekmu juga boleh, Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring itu berikan kepadamu, kepada keturunanmu. Keturunanmu seperti debu banyaknya, engkau mengembang ke timur, barat, utara, selatan, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai sini dulu. Yang dilihat apa? Sebuah tangga. Tolong mengerti bentuk tangganya, bukan tangga ladder yang bambu tengahnya ada begini. Itu tangga Jawa itu. Ya, tangga begini, ada cek, itu tangga Jawa. Anda tahu yang namanya tangga yang dipakai oleh para firemen, petugas pemadam kebakaran? Anda pernah tahu itu? Tangganya bentuknya bukan tangga dua bambu tengahnya pakai horizontal, bukan. Bentuk tangganya adalah kayak tiang. Jadi kalau turun, tinggal gelendotan muter, turun. Tolong mengerti, kata tangga di sana adalah tiang atau timara. Contoh satu kata. Dan di waktu akhir zaman nanti, matahari menjadi gelap, gitu, bulan jadi merah, ada gumpalan-gumpalan asap. Masih ingat itu? Kata gumpalan asap itu dengan bahasa Inggris the pillars of smoke. Itu bahasa Ibrani adalah timara. Timara itu adalah tiang awan. Jadi awan itu pekat, asapnya pekat, asap itu pekat, seperti tiang. Anda mungkin di Indonesia kalau ngomong tornado berat lah. But saya percaya mungkin Anda pernah nonton film yang namanya bukan tornado, apa itu?
Twister, es krim Twister. Bukan, tornado. Itu persis seperti tiang. Itu sebagai timara kayak begitu. The pillars of smoke. Dari jauh bentuknya seperti tembaga putih besi. Gitu, terus. Nah, yang disebut dengan tangga di Alkitab ini bukan tangga ladder yang begitu-begitu, tapi tangga yang begini. Warnanya adalah warna perak atau warna besi atau warna asap, tahu ya? Abu-abu. Nah, seperti itu. Jadi Anda seperti gambarannya dulu. Oke? Lanjutnya. Yakub itu ngelihat tiang itu, langsung dia tahu dalam mimpi. Malaikat pembuka jalan Tuhan, malaikat turun dan naik. Perhatikan kata ini, bukan naik turun loh, turun, naik. V, turun, naik. Berikutnya, simpan dulu ayat ini. Keluaran 13. Keluaran 13. Ayat 21. Tuhan Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam apa? Tiang awan. Kalau mengerti bentuk awan, hari itu bentuknya awan di depan. Jadi bukan awannya begini, awannya begini. Ini mereka jalan di sini, awannya di depan. Ini awan. Kalau matahari dari sana, bayangan awan akan jatuh ke belakang. Semua orang Israel baris di belakang awan. Kena panas gak? Tidak. Tolong mengerti ya, tiang awan tuh bukan awannya di atas. Wah, semuanya kena panas. Aku teduh, ngiup. Enggak. Ini tiang berdiri, kita jalan di sini. Dan ini kalau jalan, bayangannya jatuh ke belakang. Selama dia berjalan di belakang tiang awan, panas padang pasir tidak kena sama mereka. Bisa ini ya? Oke. Kalau malam, mereka berubah jadi tiang, tapi ini api. Terang nggak? Terang. Tiang. Jadi bentuknya ke atas. Lanjut. Untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam, dalam tiang api. Pertanyaannya mudah saja. Waktu orang Israel berjalan, yang nuntun Tuhan apa malaikat? Anda harus tahu jawabannya malaikat. Kenapa? Karena bangsa Israel degil sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, akan kulenyapkan semua bangsa ini. Musa teriak, hapus namaku dari kolong langit. Nego, bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuhan bilang, percuma nyanyi. Aku gak bakal tuntun kamu. Kenapa? Kalau aku tuntun, aku kesel, bablas ini semua. Terus gimana Tuhan? Keluaran 33. Anda pernah baca ini semua kok? Mari kita lihat Keluaran 33 ayat 12. Berkata Musa kepada Tuhan, memang kau berfirman kepadaku, suruh bangsa ini berangkat, tapi engkau tidak beritahu kepadaku siapa yang kau utus bersama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu, juga engkau mau kasih karunia di hadapanku. Lihat baik-baik. Kalau Anda lihat ayat ini, Tuhan itu pernah marah dan bilang gini, mulai berikutnya, nanti ada malaikat yang akan pimpin kamu. Dalam bentuk apa malaikatnya? Yang awan. Kan baik-baik ini. Dan setelah itu Musa ketemunya sama malaikat terus. Anda harus mengerti, yang ketemu dengan Musa di padang gurun, di semak belukar, itu bukan Tuhan, itu malaikat. Pelan-pelan. Kisah 7. Mengundang pengajar ya belajar, ya toh. Undang pengkhotbah khotbah, ya toh. Undang WA nyanyi, undang pengajar ngapain? Belajar. Kisah 7 ayat 35.
Ayat 30. Sesudah 40 tahun, Kisah 7, 40, 30. Sesudah 40 tahun, tampak kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai, dalam nyala api yang keluar dari. Jadi yang ketemu Tuhan apa malaikat? Malaikat. Ayat 35. Musa ini telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang akan engkau jadi pemimpin oleh hakim? Musa ini telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh yang telah menampakkan dirinya kepadanya di. Jadi yang ketemu siapa? Malaikat. Berikutnya ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantar dalam sidang jemaah di padang gurun di antara yang berfirman kepadanya. Jadi yang ngomong sama Musa kebanyakan siapa? Kenapa nggak Tuhan langsung? Ingat baik-baik. Ternyata yang ketemu, loh, katanya Allah ketemu sendiri. Tolong mengerti. Anda punya kertas, Anda boleh sobek semua kertas. Saya mau tanya, Anda sobek ke pres presiden, masuk bui nggak? Masuk bui. Sama-sama kertas tuh. Masih ingat film silat? Datang Kasim, demikian titah kaisar. Sujud semua. Long live the emperor. Bukan sujud semuanya. Saya mau tanya, itu isi kualitas ucapannya sama kaisar sendiri sama nggak? Malaikat yang membawa nama Tuhan, kenapa Anda harus mengerti? Malaikat itu tidak menggunakan kata ganti loh. Dia nggak bilang gini, kata Tuhan, Dia mengasihi engkau. Enggak. Ya pantang pakai bahasa begitu. Makanya malaikat gak pernah pakai sunat, gak pernah lebih, gak ada kurang. Persis. Kalau dia datang, dia ngomong, kualitas sama dengan Tuhan gak? Sama. Pelan-pelan. Nah, saudara Tuhan, Musa ketemu malaikat. Perhatikan kisah ini. Jadi malaikat itu kalau datang dan naik, turun naik, itu ada medianya. Kita buka Wahyu 8. Dan ketika anak domba membuka meterai ketujuh, sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Datanglah seorang malaikat lain, ia berdiri dekat mezbah dengan pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan apa? Doa di atas mezbah emas di hadapan tahta. Urutan berapa? Pelan-pelan. Naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang kudus ke tangan dari tangan malaikat ke hadapan. Lalu malaikat nggak bisa ngapa-ngapain, dia santai, dia diam. Sudah ada mezbah, dia diam. Begitu ayat ke-4 berkata, asap kemenyan, timara, the pillars of smoke, tiang smoke, asap naik bersama 2 orang, baru malaikat bisa bertindak. Alkitab ayat 5 berkata, malaikat ambil pedupaan, isi dengan api dari mezbah, dan lemparkan ke bumi. Boom! Meledaklah bunyi guru, disertai halilintar oleh gempa bumi, dan terjadilah KKR. Misalkan ini, malaikat gak bisa ngapa-ngapain, cuma diam aja. Tapi begitu the pillars of smoke, tiang awan itu naik, tiang asap itu naik, malaikat bisa berbuat sesuatu. Ternyata malaikat itu kalau dia mau buat sesuatu, itu harus ada media yang namanya pillars of smoke, tiang asap, tiang awan. Mau malaikat bekerja luar biasa? Saya akan nanti bagaimana menggerakkan pelayanan malaikat. Bukan mengerjai malaikat loh, mengerjakan bagian kita. Hakim-Hakim 6. 2 ayat lagi, saya akan berhenti di sini. 2 contoh lagi, Hakim-Hakim 6. Kita lihat ayat 11. Gideon ketemu sama malaikat. Jawab Gideon kepada malaikat, jika sekiranya aku dapat kasih karunia di hadapan tamu,
berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Jangan kira pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku, meletakkan di hadapanmu firman-Nya. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon dalam mengolah seekor anak kambing dan roti gak beragi dari seeva tepung, ditaruhnya sate kambing dalam bangku dan kuahnya dalam periuk. Dibawanya kepadanya ke bawah pohon tarbantin, disuguhkan. Berfirman malaikat Allah kepadanya, ambil daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkan ke atas batu, curahkan kuah kaldunya. Maka diperbuatnya demikian. Lalu malaikat mengulurkan tongkat tangannya, bus, ada kadabra. Dan dari ujungnya, disinggungnya daging dan tongkat itu dan roti itu, timbullah api dari batu memakan daging. Habis daging dan roti itu, kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat. Cerita yang sama kejadian 2 kali di Hakim-Hakim 13. Oke, sebuah kisah nih 13. Simson belum lahir, bapaknya Manoah ketemu malaikat, ayat 8. Hakim 13 ayat 8. Manoah mohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus datang kepada kami, mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Setelah dia ngomong segala macam, rambutnya gak boleh dipotong, gak segala macam. Ayat 16. Ayat 15. Kata Manoah, ayat 15. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan, perkenankan kami menahan kau di sini supaya kami mengolah anak kambing muda bagimu. Ini kambing terus dari tadi. Jangan ditiru, darah tinggi. Tetapi jawab malaikat Tuhan kepada Manoah, sekalipun kau menahan aku di sini, hidanganmu gak akan kumakan. Tapi jika engkau hendak mengolah jadi korban bakaran, persembahkan kepada Tuhan Yahweh. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu apa? Malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat itu, sopo namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan, maka kami hendak memuliakan engkau. Jawab malaikat Tuhan kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing, korban sajian, persembahan kepada Tuhan dan sebatu, diperbuatnya keajaiban. Sementara Manoah dan istrinya memandanginya, itu belum, sedang nyala api naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Baik-baik. Malaikat itu nggak kayak manusia. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh kejamnya di kau. Nggak begitu ya. Itu manusia. Malaikat tuh kalau datang dan turun dan naik, ada medianya. Dan malaikat kalau turun ke bumi itu pakai media yang namanya adalah tiang awan, tiang asap. Kalau engkau mau datangkan malaikat, masih ingat Daniel? Dia berpuasa 21 hari dan malaikat datang. Nomor 1, buatlah asap kemenyan yang besar. Perhatikan Gideon, perhatikan Simson, Manoah bapaknya. Taruh di batu, malaikat ambil tongkat saktinya dan bus, asap keluar. Ini nggak buat apa-apa. Begitu asapnya naik, malaikat masuk. Lihat waktu Manoah persembahkan anak kambing, asapnya naik. Ngapain malaikat? Dia masuk ke asap itu dan dia naik. Saya Tuhan, tangkap ini baik. Penyembahan itu sama dengan membakar kemenyan, dupa yang harum. Begitu engkau asapnya naik, engkau sedang membuka koneksi sorga dan bumi. Tolong mengerti. Dalam banyak kasus, jangan bilang ini Tuhan datang kepadamu. Tuhan datang. Dalam banyak kasus, Tuhan kirim malaikatnya datang dalam kehidupan Anda dan saya. Masuk. Bagaimana cara datangnya malaikat? Dia lewat yang namanya
makin banyak kemenyanyi, nyembahnya makin sering, makin kuat Anda menyembah, semakin lebar itu hilang. Kalau semakin lebar, saya mau tanya, malaikat bisa bawa barang banyak nggak? Nyembah sedikit, kadang lupa. Itu pilahnya kayak binting ranting. Malaikat juga deg-degan mau masuk. Minta ini, minta itu, barangnya banyak, jalannya tipis. Dia bawa barang, aduh, akrobat. Kasihan. Tolong mengerti, kalau engkau mengharapkan anugerah kegerakan, dibuat gempa bumi, bos, dibutuhkan satu, penyembahan atau menyembah. Makanya jangan pernah meminta sesuatu, jangan pernah berharap sesuatu sebelum engkau memulai penyembahan dalam hidupmu. Ini kesalahan utama. Apa yang namanya doa? Orang bilang doa itu minta. Itu bukan minta. Doa bukan minta. Doa adalah menyembah Tuhan. Bapa kami itu dimulai dengan menyembah Tuhan. Permintaannya cuma sedikit. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Habis itu minta pengampunan, minta hati itu bisa mengampuni, dan tutup dengan puji-pujian. 80%, 10 menit Anda berdoa, 80% itu adalah memuji Tuhan. Maka Anda menyembah puji Tuhan, tidak dibutuhkan 5 detik mendatangkan urapan, tidak. Kalau Anda nyembah, Anda harus semuanya dihilangkan. Anda tenggelam, ini hilang semua nih. Makanya waktu Tuhan minta Musa naik ke Gunung Sinai, apa Tuhan bilang? Kambing domba jangan pernah kelihatan. Artinya apa? Kalau engkau lagi nyembah, pikiran-pikiran kerjaan segala macam singkir semuanya, buang semuanya, ikut dalami kata-katanya, nyembah Tuhan. Soalnya Tuhan, penyembahan membuka jalan untuk malaikat. Makanya penting hari-hari ini banyak nyembah Tuhan. Manfaat pertama dari sebuah penyembahan adalah mengundang pekerjaan malaikat. Jangan berterima kasih sama malaikat, terima kasih sama Tuhan. Malaikat itu tidak tahu pria dan wanita. Kita bilang dengan jelas dalam 1 Korintus 11 maaf. 1 Korintus 11 ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya dan menyinarkan gambaran kemuliaan Allah, tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus pakai tanda wibawa di kepalanya. Oleh karena apa? Kasih Tuhan. Ini yang Alkitab bilang dengan jelas. Malaikat tidak punya free will. Makanya malaikat gak pernah pakai ganti baju kan? Kenapa rambut Anda beda-beda warnanya? Kenapa catnya beda-beda semua? Kenapa baju Anda berwarna-warni? Kenapa Anda suka makanan macam-macam? Karena Anda dan saya punya kehendak bebas, free will. Malaikat gak punya free will. Malaikat gak bisa ngomong begini, Pak, saya mau doa Pak, 40 hari 40 malam. Lalu buat apa? Supaya Lucifer bertobat. Percuma. Lucifer gak bisa bertobat. Soalnya Tuhan, Anda gak bisa ngomong begini, Pak, saya mau puasa 3 hari 3 malam. Kenapa Pak? Supaya malaikat Gabriel jangan jatuh dalam dosa. Gabriel gak bisa jatuh. Malaikat yang sudah jatuh tidak bisa bertobat. Yang sudah di atas gak bisa jatuh lagi. Karena mereka gak punya free will, kehendak bebas. Makanya setan gak pernah berpikir yang baik, pasti yang jelek. Kenapa? Free willnya sudah dicabut oleh Tuhan. Soalnya Tuhan, nomor 1, penyembahan yang Anda buat sebetulnya sedang mendatangkan jalan lebar untuk naik turunnya malaikat. Soalnya Tuhan, saya kisahkan bagaimana Anda belajar menggerakkan malaikat. Nomor 1, Anda dan saya tidak boleh menyembah malaikat. Gak boleh.
Kita meminta bantuan malaikat hanya untuk kegerakan. Dan simak baik, malaikat itu mendekati orang apabila orang itu membuka jalan dengan surga. Apabila jalan surga terbuka, malaikat tidak datang. Nah, seperti apa malaikat datang itu? Saya Tuhan, ada sebuah contoh. Anda tidak bisa menggunakan ini untuk kepentingan diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda pakai untuk kepentingan pelayanan, engkau bisa. Saya belajar pelayanan malaikat sebetulnya adalah pada saat saya belajar kom. Jadi saya belajar kom itu kira-kira saya sudah selesai kom tahun 94. Tapi hari itu nggak bolong-bolong seperti biasa, ya toh? Males kom biasa lah, orang juga begitu ya, di mana-mana. Saya juga begitu. Kenapa ikut kom dulu Pak? Soalnya kelas kom ada yang cantik, gitu aja. Jadi saya ikut kom. Lulus nggak? Lulus. Oh, yang bikin absen nggak bener, nggak pernah hadir aja lulus, gitu. Tapi saya sadar itu nggak berbuat apa, nggak membuat nambah apa-apa. Tahun 98 saya ikut kom lagi. 98. Guru yang mengajar saya diklat seorang guru yang mengajar Kelapa Gading hari Sabtu. Selesai pelajaran kom, break makan, kita naik mobil. Ini pertama kali belajar mengenai pelayanan malaikat, pertama kali. Gurunya naik, terus kita makan hari itu di Kelapa Gading. Kelapa Gading yang baru belum ada, jadi masih Kelapa Gading yang pertama tuh. Yang apa namanya saya lupa itu. Jadi kalau bundaran itu dari barat, bundaran terus belok kiri. Dan dia bilang gini, kita jam 1 harus kembali kelas, jadi kita nggak boleh parkir yang di dalam. Nanti kalau pakai dalam susah nyarinya, keluarnya lama. Parkir yang di luar. Anda tahu Kelapa Gading itu di mall itu parkir di luar, impossible. Dan dia bilang gini, sekarang kita mau belajar pelayanan malaikat. Semobil ada 5 orang, bengong lihat-lihatan. Gurunya bilang, jalan, nyetir nih. Yang nyetir juga bengong, sama aja. Saya baru sudah bilang gini, kita lihat aja berhasil apa enggak. Jalan mobilnya, masuk, bayar, ambil tiket. Dan dia bilang gini, anak raja kalau parkir sih harusnya di tempat yang teduh ya. Pohon tuh jarang di Kelapa Gading. Pohon di situ yang ada itu cuma sekitar 6 pohon, dan biasanya parkir semua orang nyari di bawah pohon. Dia masuk, depan kita ada 5 mobil. Itu sudah padat Kelapa Gading jam makan siang. Dan dia bilang begini, dengar doanya. Malaikat Tuhan, anak Tuhan mau parkir, karena nanti siang kita akan belajar kom lagi bersama Tuhan Yesus. Waktu kita tidak banyak. Parkir terbaik dalam nama Tuhan Yesus, yang teduh, yang aman, yang ada satpamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setuju? Dalam hati saya, depan kita 5 mobil. Saya tunggu aja. Dia bilang yang supir teman saya, terus ternyata mobil paling depan itu cuma masuk menjemput di lobi, nggak parkir, lewat. Saya bilang kalau ini mobil putar-putar 10 kali baru dapat, mah ini kebetulan. Kalau ini 1 masuk, 3, 4 depan. Di bawah pohon sudah kelihatan tuh pohon penuh itu, 4 mobil di depan kita. Kalaupun itu kosong, 4 di depan. Kita mobil ke-5. Yang 1 lewat. Tiba-tiba pas dia lewat, yang di bawah pohon mau keluar. Yang sudah lewat pengen mundur, yang belakang marah. Din 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 din. Artinya apa? Punya saya. Yang depan nyerah, pergi. Depan kita ada berapa mobil? 3 mobil. Ini mobil keempat, dan saya tahu ini pohon depannya pos satpam, bagus banget nih. Mobilnya keluar, termasuk pertama siapa? Mobil terdepan, ada 3. Dia masuk, seret, masuk. Saya bilang, lewat. Udah. Ternyata di sebelah dia, mobil yang lewat tadi, yang di bawah pohon juga keluar. Mobil depan kita langsung tik 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 tik. Saya bilang, guru saya bilang gini sama teman saya,
tunggu, jangan maju, ini saatnya. Saya bilang, impossible, depan ada 2 mobil kok. Ini mobil keluar, yang pertama masuk, set, parkir. Pas mau jalan, tunggu, gak usah jalan. Gak berapa lama, udah parkir, keluar lagi. Dan kenapa keluarnya? Tunggu. Depan masih ada berapa? Langsung diambil sama dia, set, dia masuk. Lagi mau mundur masuk, tunggu, ini saatnya. Pas mau mundur, nggak jadi, keluar lagi. Masuk kita seret, saya bengong, kok bisa begitu ya? Apa dia ke kaca belakang ada genderuwo? Tapi saya pikir itu mungkin benar. Itu pelajaran pertama. Itu hari ke-1. Rabu saya coba. Gatot Subroto, masuk ke arah Medistra ya? Yang ke arah Cawang kita Medistra ya? Nah, itu Rabu ada orang bisa didoakan jam 11. Anda tahu jam 11 tuh? Saya nggak tahu jam besuk hari itu. Datang ke sana, itu parkirnya susahnya bukan main itu. Saya nggak pernah parkir di luar. Kalau parkir di luar masuk orang juga bisa. Preman yang jaga nanti. Begitu masuk, orangnya bilang, Pak sudah penuh Pak, di luar aja, tapi muter dari sini aja. Itu kalau Anda naik gitu, ke lobi bisa, atau ke bawah kan, Medistra. Oke. Begitu masuk, penuh semuanya. Saya ikut doanya sama guru saya dengan iman. Tuhan, anakmu mau melayani orang minta doa. Parkir terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat carikan sekarang. Anak Tuhan mau parkir yang aman dan teduh. Amin. Mobil saya waktu itu mobil kecil. Saya lewat, masuk ke bawah. Pakai dokter, nggak boleh masuk dokter. Nggak ada yang kosong. Terus ini kalau keluar, begitu keluar tinggal 2 pilihan. Muter sekali lagi atau ke kiri keluar. Saya putar masuk ke dalam, ke kanan. Begitu di kanan saya bilang, Tuhan, kalau sampai 2 kali muter, saya harus keluar. Itu berarti gagal doanya. Masuk, saya pas mau keluar, saya bilang, di belokan kanan ada tempat parkir direksi. Volvo ada di situ. Saya mau naik, tiba-tiba satpam berhenti. Mobil saya masih H waktu itu, Semarang. Bentar Mas, karena direksi mau keluar masuk mobil. Pintu dibuka, direksinya masuk, Volvo-nya pergi. Dia bilang, Mas, sini aja. Parkir tempat direksi, seret. Sip, oke, udah, tarik, seret, keluar saya. Saya bilang, kok bisa ya? Mosok betul. Minggu depannya saya coba, jam 1 di Atmajaya. Atmajaya parkirnya hanya khusus buat dosen. Mahasiswa keluar semua dilempar ke rumah sakit. Saya masuk, saya punya stiker dosen. Saya cabut stikernya, saya kantongin. Malaikat, parkir terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Anak Tuhan mau belajar keimanan. Masuk, seret. Udah pasti gak dapat. Putar sekali keluar ya keluar. Masuk, tak cabut stikernya. Ujung Mas, di ujung itu cuma ada 30 parkir. Habis udah jam 1. Terakhir, pos terima kartu. Selesai terima kartu, keluar. Saya bilang, Tuhan, aku gerakan malaikat sekarang bekerja. Begitu mau keluar, buka kaca, mau serahkan tiket lagi. Yang jaga bilang gini, Mas, saking Semarang yo. Dari Semarang ya? Berarti kok saya tak kok tahu ya? Lah, mobilnya H kok. Ya pasti orang Semarang tuh Mas. Ya, Mas, aku ya orang Semarang. Oh iya gitu. Saya ngomong iya. Baru perantauan. Wah, nggak pernah ketemu orang satu desa ini. Senang sama orang bisa ketemu sama-sama Semarang. Wah, Mas, wah, ini rezeki bisa ketemu orang satu daerah. Ya, saya bilang, mau parkir? Iya. Dekat pos dia ada mobil satu kecil mahasiswa.
masih nongkrong di situ. Dek, pindahin mobil. Gimana Pak? Ini pindah, ini nggak boleh sini. Lu tadi pokoknya pindah. Cepetan, pindah mas saya. Mas, kene baik. Selesai. Wes tenang. Tak jaga nih mas, saya jaga. Dekat pos kok. Wah, senengnya ketemu orang Semarang. Dalam hati, saya orang surga. Bisa nangkep ini? Bisa nangkep ini? Satu. Waktu Anda menyembah Tuhan, engkau sedang membuka koneksi dengan surga. Ada sebuah kesalahan berat. Anda berdoa meminta, tidak dimulai dengan penyembahan. Makanya doa itu kontennya 80-90% adalah penyembahan. Hari ini bukan doa sebetulnya, kalau saya bilang ini ibadah. Ini ibadah loh ini. Kan Anda terima dari saya gitu. Doa kalau kita mau lihat yang fair adalah dimulai dengan penyembahan, full penyembahan, profetik, selesai. Itu doa. Ini masih semi ibadah ini, semi ibadah. KTM itu kebaktian, tengah semi ibadah. Soalnya Tuhan, doa, makanya menyembah tuh nggak gampang. Anda kalau nyembah berapa menit pertama susah, 10 sampai setengah jam pertama beratnya bukan main. Ku kagum hormat akan engkau. Ingat jemuran. Ku kagum. Tadi kunci mana ya? Kunci, oh ada. Hormat akan. Tadi kompor udah mati belum ya? 15 menit pertama berat ya? 2. Orang menyembah sebetulnya ada cara orang menguduskan hidup loh. Gak berbuat dosa, banyak baca firman, banyak doa, betul ya? Ada satu cara, mau kudus, banyak nyembah, kudus sendiri. Yang repot adalah engkau menyembah 5 jam, tapi itu cuma 1 hari. Hari berikutnya, Senin sampai Sabtu, engkau gak nyembah, itu gak ada artinya sama sekali. Pengudusan, engkau makin banyak nyembah, engkau akan jadikan sama dengan siapa yang kau sembah. Kalau kau nyembah Yesus, kau mirip Yesus. Kalau nyembah uang 500 rupiah, zaman dulu ada kepala orang utang tuh, bahaya. Berapa Anda mengerti? Tuhan itu mengumpamakan kita seperti logam. Contoh, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Berarti manusia dianalogikan dengan apa? Besi. Masih ingat kitab Daniel? Aku melihat patung 66 kaki, terbuat dari emas kepalanya, dadanya perak, kuningan pinggangnya, kemudian besi dan besi cabut tanah liat. Itu kerajaan manusia bukan? Emas Nebukadnezar, perak Xerxes, beras atau kuningan adalah Alexander Agung. Kerajaan manusia lambangnya logam apa bukan? Logam. Sakaria 13 ayat 9. Kita lihat pelan-pelan. Sakaria 13 ayat 9. Aku menaruh sepertiga dalam api dan memurnikan mereka sama seperti orang memurnikan perak. Aku menguji mereka seperti orang menguji manusia. Diibaratkan dengan apa? Perak kan? Sesi Tuhan, bagus sekali kalau Anda nanti melihat dalam Yehezkiel 24 ayat 11, Yesaya 1:25. Aku memurnikan orang seperti memurnikan perak. Manusia itu diibaratkan seperti logam. Semua orang mungkin tahu di tempat ini, cara memurnikan logam cuma ada satu cara. Dia apa? Dipanaskan, dibakar. Menyembah itu sama. Ini kan logam, ini kan logam semua. Kita lihat emas semuanya. Cuma ada yang emas murni, ada yang nggak murni. Campuran macam-macam. Kalau Anda taruh emas di atas sebuah perapian, yang keluar pertama apa? Karat dulu. Anda panaskan itu, keluar ya. Ada toko emas pasti tahu.
keluar karat, cedok buang. Besi keluar, nikel keluar, tembaga keluar, cedok buang. Makin lama perak keluar, cedok buang. Terakhir apa? Emas. Makanya kalau Anda nyembah, itu sama dengan taruh hidup Anda di atas perapian. Makanya orang yang menyembah, semua orang bisa muji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Gampang sekali, kenapa? Anda cuma perlu senyum modalnya. Bergandengan tangan, senyum aja, pasang itu sendiri. Gampang. Memuji jauh lebih gampang daripada menyembah. Karena menyembah, engkau ketemu sama dosamu sendiri. Engkau nyembah. Begitu engkau nyembah Tuhan, Yesus, aku cinta kepadamu, muncul dosanya keluar semua. Contoh, tadi ada kesini, naik ojek, berapa bang? 20.000. Gak kira-kira harga naik begini. Biasa gak begitu, bang. Biasa 4.000, nggak bisa 20.000 sekarang. 4.000, ayolah bang, sampai dipijatin. Ayolah bang, deket biasa langganan. 10.000 deh, nggak bisa. 20.000 nggak kurang. Kesel abangnya ditawar-tawar. Udah naik deh, udah naik. Karena naik dia kesel. Bang, pelan kita jatuh nggak jadi doa bang. Ntar kita nggak selamat. 10.000 minta selamat, diem. Anda kesel sama dia. Bang, pelanan bang, udah diam. Udah ada pukul dia dari belakang. Berhenti, turun gebuk-gebukan di bawah. Udah hancur semua. Nih 10.000 nih. Makasih ya bang. Teler. Masuk toilet. Pakai ginju dulu. Mantap semua pasang. Udah. Terus ada salaman di depan. Shalom, shalom. Anda masuk sini. Mulai nyembah Tuhan di sini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Gampang kan? Begitu duduk. Kau ku sembah. Yang pertama muncul wajah Yesus, wajah abang. Kau ku sembah. Begitu engkau berdoa, nyembah Tuhan, karat muncul pertama. So, nyembah itu 15 menit paling susah. Bahkan apa sih kalau doa paling susah 10 menit pertama? Itu dia. Karat keluar dulu. Anda bisa bayangkan kalau Anda tadi malam nonton film porno. Ya toh? Angkat tangan menyembah Tuhan. You are holy, holy. Nah itu gak gampang. Makanya kalau kalian nyembah, kapan-kapan kalau kebaktian, duduk paling belakang. Jangan sekarang, jangan sekarang. Paling belakang. Lihat pada seorang nyembah. Lihat baik-baik. Coba lihat baik-baik. Gak gampang. Lihat, banyak orang kalau lagi nyembah ada yang gini. Gak gampang. Anda pernah bawa teman yang gak percaya Tuhan ke gereja, pas nyembah ngapain? Orang kalau nyembah ketemu dosanya sendiri. Saya nggak perlu tanya sama Anda, siapa orang paling Anda benci? Nyembah Tuhan aja, ntar keluar wajahnya. Teng. Kalau bencinya banyak, teng, keluar semua keluar. Gampang. Orang yang paling Anda benci akan keluar pertama waktu kau nyembah. Semua dosa Anda lewat semua, ketahuan semua. Apa saran Bapak supaya nyembah bisa mantap? Terusin, jangan berhenti. Makanya kalau Anda kebaktian, hari Minggu saya perlu beritahu, kagak cukup. Lalu hari Minggu itu penyembahan, apa kebaktian pertama kan? 1,5 jam. Nyembah berapa lama? Setengah jam. Setengah jam, itu baru mau enak tuh. Pak Hafiz berkata, amin, beri kemuliaan, baru mau enak.
Duduk sudah. Anda harus nyembah di rumah. Begitu datang, diselomot sama api, langsung naik. Kalau Anda hanya ikut penyembahan di kebaktian, rugi. Itu levelnya yang hari Minggu. Ini beda. Ini muka-muka persekutuan ini. Ini lain ini. Gitu. Ini tipe-tipe kejar hamba Tuhan di kemana-mana. Khotbah ikut semua. Waktu Anda menyembah, engkau sedang buka jalan sebetulnya. Waktu engkau menyembah yang banyak, engkau terkejut dengan surprise dari surga. Terus lewat. Engkau bikin penyembahan terus. Lagunya apa? Bisanya apa? Gitu aja udah. Karena malaikat tuh gak ada prefer lagu kayak kita. Gak ada. Ngetren, gak ada cerita. Dia cuma tahu imannya kuat apa enggak. Kalau imannya naik, hadir kena, nyentuh Tuhan. Tolong mengerti, malaikat gak bisa buka firman. Dia gak bisa belajar firman. Yang bisa belajar firman itu manusia. So setiap kali ibadah seperti ini, pembukaan firman Tuhan, malaikat sejajar, pengen denger. Malaikat bilang gitu kan, kita buka firman sebentar, bener gak tuh omongannya tuh? Kitab 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani mereka sendiri, tapi melayani siapa? Anda dan saya. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepadamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh para. Makanya setiap kali ibadah pembukaan firman Tuhan dimanapun, Anda tuh hadir. Malaikat selalu pengen tahu akhir zaman. Bener. Dia cuma tahu niup doang, tapi gak tahu suruh apa niup, gak tahu. Pokoknya taat, toet udah. Saksi Tuhan itu malaikat. Dan malaikat tidak punya preferensi. Dia cuma tahu kalau engkau dekat sama Tuhan, dia akan melihat jalannya lebar, dan dia kumpul sama orang seperti itu. Misalkan ini, ya. Alkitab berkata, malaikat sangat mencintai manusia. Makanya dikatakan satu orang bertobat, bukan lahir baru loh, bertobat tuh. Sukacita surga besar. Ini pelayanan malaikat, unik sekali pelayanan ini. Nah, malaikat ada berapa tipe? Malaikat sangat amat sering ada di muka bumi, cuma engkau tidak pernah mungkin melihat. Saya berikan satu kesaksian bagaimana membedakan orang dengan malaikat. Pak, sebelah saya malaikat bukan itu orang. Jadi mana taunya? Makan buburnya banyak. Anda makan bubur tadi, Anda bukan malaikat tadi, gitu aja sudah. Dalam hidup saya mengalami 2 kali ketemu manusia yang bukan manusia. 2 kali. 1 ada di Casablanca, 1 lagi di Bandung. Yang di Bandung ini unik sekali. Jadi satu ketika saya ini dijemput untuk pelayanan khotbah. Ini sekitar tahun 2005-2006. Khotbah duduk di mobil. Yang aneh, di Bandung kan banyak pengemis tuh. Jadi pengemis ini aneh. Saya kan ada bangkunya, bangku sebelah supir. So di mana-mana orang kalau dia minta itu semuanya ada di mana? Kanan, tempat supir. Gak ada orang minta di samping supir, hampir jarang saya kecuali kefefet. Terus Tuhan, ini nenek-nenek pakai selendang jalan di samping saya lewat. Ini udah banyak orang ini lewat. Saya tuh terparang lihat dia. Kenapa? Bukan kayak nenek biasa. Jadi sambil ngobrol tuh maka saya ngobrol ngantur gitu, sama yang nyetir gitu. Saya ngeliatin dia lewat gitu. Saya bilang, ini ke saya kali ini. Ah enggak, tapi ini kok aneh sekali ya. Saya lagi membahas, kok kulitnya kayak begini, kok rambutnya begini, tapi dia pengemis. Dia mau nggak ada pengemis ya? Kok pengemis kayak begini? Jadi membahas diri sendiri. Apa yang terjadi? Waktu dia lewat ke kaca saya, dia senyum sama saya.
Saya senyum sama dia. Udah gitu dia lewat ke belakang. Saya lihat kesepian, gak ada. Saya bilang sama orang sebelah, Bapak lihat tadi? Lihat apa ya Pak? Itu yang samping ini? Gak ada siapa-siapa Pak. Yang mana ya Pak? Ini yang minta di sebelah saya. Saya lihatin dari belakang, saya lihat ke belakang, saya buka kacanya, gak ada. Oh, satu. Beberapa hari sebelumnya, saya pernah berdoa, Tuhan, satu hari kita akan menghakimi para malaikat. Izinkan saya melihat dalam bentuk asli. Pikiran saya yang Cupid itu loh, bayi, telanjang bulat, pakai sayap kecil bawa itu, busur panah. Waktu itu lewat. Oh, saya ingat kembali doa saja 3 hari yang lalu. Saya Tuhan, ada satu ciri. Pakaiannya bisa kayak manusia biasa. Oh, zaman sekarang pakai batik, gitu, pakai batik. Nggak kayak apa pakai kepet, nggak pakai batik. Tetapi kulit wajah halus dan bercahaya. Di sini nggak ada, udah nggak ada. Jerawatan iya, sudah. Simpan dulu itu saja. Saya Tuhan nomor 1, pekerjaan malaikat. Penginjilan di akhir zaman, penginjilan oleh malaikat. Gerakan malaikat. Untuk pelayanan ya, malaikat bicara dong sama Mince biar naksir saya. Ini namanya dukun putih. 1. Waktu kau menyembah Tuhan, masih saya beritahu, menyembah tidak mudah. Banyak orang bisa muji, orang aja kebaktian banyak. Pertanyaan mudah saja, di rumah lagi sendirian bisa nyembah apa tidak? Itu apa acuannya? Kalau rame-rame begini nyembah, ya itu mah diantara nampang, seneng lagunya, tren, gak kelihatan. Di rumah, waktu kau nyembah, kelihatan. Nanti kau mendapat surprise surga. Hari-hari ini kita perlu pelayanan malaikat, perlu sekali. Karena kau gak pernah tahu lagi siapa yang akan menjaga engkau, siapa yang akan membuat sesuatu dalam hidupmu, dalam keluargamu. Tuhan yang tahu, dan Dia kirim pasukan yang menjaga kita, memagari. Kasih Tuhan itu yang pertama. Kedua, orang makin sering nyembah, hidupnya makin kudus. Makin sering nyembah dan nyembah terus, semua karat kemarahan, kekecewaan, sakit hati naik semua tuh, keluar semua. Makanya kenapa bedakan doa dengan ibadah? Ibadah itu ada doa, ada penyembahan, ada pujian, ada firman, ada pesan Tuhan, ada kolektor. Doa berkat selesai, itu ibadah. Doa itu beda. Doa adalah full nyembah. Setelah menyembah, nanti surga bicara. Anda mungkin masih ingat, saya nggak tahu apakah Pak Indra Irawan sampaikan apa tidak. Yang namanya raja, tolong ngerti ya, raja tuh nggak bawel. Yang bawel itu pendeta Aruna. Ini masih ngasih setengah jam lagi, masih kuat ini ngomong. Sampai rumah kok masih kuat. Raja tuh nggak bawel. Raja tuh diem. Raja tuh diem. Masih kan Xerxes, Nehemia. Pembuangan ke Babel, ada Nehemia, ada Hagai, ada Ezra. 3 anak Yud, dewasa muda, dibuang ke sana. Jadi apa? Juru minuman. Semakin baik-baik. Nehemia sama Ezra mikirnya ke bait pertama yang dihancurkan Nebukadnezar. Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi menghancurkan bait suci. Dia bawa dalam pembuangan 70 tahun lamanya. Setelah 70 tahun Nebukadnezar dibantai oleh Xerxes. Xerxes berkuasa. Ini orang buangan mengabdi sama Xerxes. Satu hari Nehemia mukanya suntuk abis, ngasih gak seneng. Raja paling anti yang muka gak seneng. Masih ingat raja kita namanya Boitos? Masih ingat khotbah kemarin? Ya, itu apaan ya Pak? Gak hadir ya kan? Gak apa-apa, mungkin keluar kota. Raja bilang, kenapa wajah? Gimana aku mau sukacita sedangkan rumah Tuhanku yang ada di Yerusalem sudah hancur, temboknya rubuh. Bawel banget. Wah, ini hancur sekarang. Raja ngapain?
Itu raja. Saya mau tanya, Anda sering dengar Tuhan ngomong? Enggak tuh? Siapa betul mengklaim gini? Tuhan sering bicara sama saya. Saya mau tanya, mana lebih sering dia dengar? Tuhan bicara atau manusia bicara? Tuhan bicara betul, tapi Tuhan jarang bicara. Raja tuh diem. Jaim Pak, enggak juga. Aku mau pulang, aku mau bereskan itu semuanya. Butuh biaya besar, perjalanan jauh, dan banyak orang menentang. Susah membangunnya, itu besar sekali. Dari emas sudah hancur, aku perlu bayar begitu besar. Saya cuma begini, saya sukses, artinya the Messiah yang diurapi. Raja, itu saja permintaanku. Please, please. Saya cuma begini, baik, pergi. Satu kata tuh, pergi. Satu kata pergi, duit datang, surat ke semua bupati datang, kuda datang, perlengkapan datang semua. Raja cukup bicara satu kali. Masih ingat Ahasiveros merajai 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Istrinya namanya Vasti, masih ingat ya? Esther. Dia ketemu Esther, ini perempuan gadis banyak sekali. Raja tuh gak selamitan. Itu bukan raja. Celamitan model begitu. Ahasiveros cuma begini, milih satu. Seliwar. Wah, gayanya, gaya seliwar. Ambil tongkat. Udah, permaisuri. Anak tuh jadi permaisuri. Makannya gratis, dipijitin tiap hari, dandan doang, pakai wangi-wangian, berkuasa, dekat sama raja, minta apa dikasih. Itu raja. Tapi membuat raja bicara, susahnya bukan main. Puasa 40 hari, kok Tuhan belum bicara? Maaf ya, raja irit bicara. Yang banyak bicara, pendeta. Makanya kami jadi penyampaian lidah Tuhan. Tolong mengerti. Engkau nyumpah, nggak pernah tahu kapan raja bicara kok. Begitu tak kena sekali dia bicara, aku sertai engkau. Itu penyertaannya. Waduh, tak terkira. Bisa nangkap ini? Anda bisa bayangkan, itu yang rajin rumah doa aja baru ngerti ini. Gimana nggak pernah rumah doa? Seperti ini Bapak Ibu, saya tanya, raja bicara, sudah nyembah. Dari mana raja kasih tunjuk? Mudah saja. Engkau kemukan masalahmu. Anda tahu Hizkia? Dia buka surat, tunjukkan. Lihat bagaimana mereka menjelekan, menghina nama Tuhan dan menjelekan kami nabi-nabinya. Suruh baca sendiri. Dan Tuhan berkata, akan kuhancurkan panas murka Rezin. Hancur. Tuhan bicara sekali. Dunia hancur. Tuhan cuma satu kata, jadilah. Sudah hampir mati. Nah, dosamu telah diampuni. Beres. Satu kata. Buat kita gak berarti kata-kata. Raja satu kali bicara, tapi minta dia bicara agak lama, agak susah, kagak bisa diancam, kagak bisa dipaksa. Soalnya Tuhan, dua, waktu kau nyembah Tuhan, engkau makin kudus, marah nyembah, stres nyembah, sakit hati nyembah, keluarnya cepet, rasa makin nempel, seret makin dalam tuh. Nyembah Tuhan pasti. Dua makna menyembah Tuhan. Yang pertama, mengundang pekerjaan malaikat. Makin sering nyembah Tuhan, malaikat yang baik-baik datang harus pakai timarah, pergi naik timarah. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Timarah semuanya. Engkau nyembah, surga terbuka. Dan kalau engkau sudah jalan terbuka dengan saya baik, engkau tidak perlu minta apapun selain minta hati. Nanti Tuhan penuhi dengan cara yang kita gak pernah tahu. Saya Tuhan,
fungsi penyembahnya pertama. Hati-hati, penyembah itu powerful sekali. Musik dengan Pak Efes akan membantu kita di depan untuk mengangkat 1-2 penyembahan. Powerful sekali. Waktu engkau nggak perlu minta, buka jalan aja. Untuk membuat ekonomi jalan, Jakarta Baru tolnya dibuka nggak? Suramadu dibuka nggak? Lampung sama Banten dibuka ini. Begitu jalan dibuka, ekonomi bangkit nggak? Kita cuma perlu buka jalan. Sebab dia buka jalan kita. Kita boleh berdiri.